kalau di Nepal terjadi sebuah revolusi atau pemilihan lewat Discord dan kemudian muncul PM Susila yang menjadi Perdana Menteri baru, mungkin di Indonesia supaya meminimalisir situasi yang terjadi kemarin, mungkin sebaiknya Pak Mahfud memang masuk ke sana, ke pemerintahan. Selamat malam semuanya. Setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan besar yang terjadi di Nepal sampai kemudian membuat Perdana Menterinya mengundurkan diri, hari ini muncul banyak sekali berita bahwa gerakan Gen Z atau anak-anak muda di Nepal itu berhasil membuat satu perubahan dan terobosan baru karena mereka katanya menurut pemberitaan yang ada itu memilih Perdana Menteri lewat aplikasi Discord. Jadi ini adalah aplikasi chat untuk gamers yang lebih kompleks dan lebih banyak fitur dibandingkan WhatsApp yang tidak hanya bisa kirim WA atau video call dan seperti yang ada di WA, tapi juga bisa melakukan polling, bisa mengadakan satu forum diskusi dan bahkan sampai bisa melakukan acara seperti debat online. Dan dari aplikasi Discord ini itu kemudian Perdana Menteri yang baru yakni Susila Karki itu dipilih sebanyak 49% suara dan kemudian hari ini menjadi Perdana Menteri beneran. Jadi pemilihannya dilakukan melewat aplikasi online, dibuat seperti pemilu, ada debatnya, ada diskusinya, ada polling atau pemilihannya, dan kemudian ada penyampaian aspirasi dari perwakilan demonstrasi dan kelompok masyarakat di sana, dan kemudian akhirnya menyimpulkan bahwa PM Susila ini bisa dipilih sebagai Perdana Menteri. Ya meskipun nggak semua orang bisa memilih PM Susila ini, tapi pada intinya ini sudah terjadi dan pemberitaannya ada di mana-mana, meskipun kalau kita cek lagi, kalau kita periksa lagi secara detail, ini tidak sehebat itu, tidak sehebat klaim yang ada di media bahwa Perdana Menteri di Nepal dipilih hanya berdasarkan aplikasi di Discord atau pemilihan voting secara online. Karena ya ini ternyata secara suara PM Susila itu hanya dipilih 7.713 suara. Karena memang aplikasi ini aplikasi terbatas, tidak semua orang bisa mengakses dan tidak semua orang punya jaringan internet di sana, dan ya kalaupun ada mungkin juga bukan merupakan aplikasi yang ada di dalam mayoritas HP orang-orang Nepal. Di Indonesia pun ya juga sama gitu. Ini kan aplikasi dari Amerika yang kemudian tidak semua orang punya, dan kalaupun ada orang pengen milih gitu ya, itu kan masih ada proses panjang, register dan sebagainya, dan ya nggak semua orang kemudian bisa melewati tahapan itu semua. Makanya PM Susila itu hanya dipilih 7.713 suara, tapi itu sudah merupakan 49% suara. Dan fakta lainnya ini sebenarnya hanya pemilihan yang informal saja gitu. Memang ada proses yang seperti itu, tapi pelantikan bagaimana PM Susila itu bisa dilantik sebagai Perdana Menteri itu tidak hanya berdasarkan polling di online atau di aplikasi Discord. Karena ini katanya itu kalau dari berita yang saya baca itu berdasarkan persetujuan dari meja runding. Jadi memang ada tahapan pemilihan secara online dan kemudian dibawa ke dalam sebuah forum diskusi atau perundingan antara Angkatan Darat dan Presiden di Nepal. Ya, Presiden di Nepal itu adalah Presiden kepala negara yang secara simbolik bisa mengatur negara, bukan representasi atau pimpinan pemerintahan. Jadi beda dengan di Indonesia, presidennya tidak mengundurkan diri, dan ketika terjadi situasi yang seperti sekarang, maka pelantikan Perdana Menteri itu dilakukan oleh Presiden Nepal. Jadi memang ada proses pemilihan secara online, tapi untuk bisa menjadi Perdana Menteri itu berdasarkan persetujuan atau perundingan dari Angkatan Darat dan Presiden Nepal itu sendiri. Sehingga Susila akhirnya hari ini dipilih, dan itu tidak menjadi Perdana Menteri yang sepenuhnya gitu ya, hasil pemilihan umum, tidak seperti bayangan masyarakat kita atau saya sebelumnya yang berpikir atau merasa bahwa Nepal sudah melakukan satu revolusi. Kita mikirnya kan, wah berarti di Nepal tidak akan ada pemilu lagi. Ternyata
ya akan ada pemilu di bulan Maret 2026 atau beberapa bulan lagi, dan ya pemilu itu tidak akan dilaksanakan lewat Discord gitu. Tetap akan ada pemilu seperti biasanya, karena Perdana Menteri Susila ini hanya interim saja, hanya sebentar saja untuk sampai bulan Maret 2026. Dan apa yang bisa kita pelajari dan apa yang kita bisa pahami dengan apa yang terjadi di Nepal itu sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, tapi tingkat keparahannya itu lebih parah, lebih buruk di Nepal gitu. Karena seperti misalkan anak pejabat yang sukses, flexing, kaya raya, mewah dan sebagainya kan ya juga ada di Indonesia. Tapi di Indonesia tidak separah yang terjadi di Nepal, itu gapnya jauh sekali gitu loh. Kalau di Nepal itu sampai ada yang kelaparan, ya di kita ada juga sih, tapi tidak sebanyak dan tidak se ekstrim yang terjadi di Nepal gitu. Kita punya masalah yang sama tapi tidak separah Nepal. Makanya ketika kemarin terjadi aksi demonstrasi, kerusuhan dan sebagainya, tidak sampai membuat presiden mengundurkan diri, tidak sampai membuat Kapolri mengundurkan diri, karena ya tidak crash atau tidak separah yang terjadi di Nepal. Tapi andaikan, ini kita berimajinasi, seandainya apa yang terjadi di Nepal itu juga dilaksanakan di Indonesia, dilakukan pemilihan voting online dan kemudian masyarakat memilih siapa yang lebih dipercaya untuk memimpin Indonesia ke depan di tengah situasi yang sangat negatif, maka mungkin, ini pemikiran saya, mungkin yang akan terpilih adalah Mahfud MD. Karena Susila di Nepal itu secara karakter, sekilas yang saya pahami, ya mirip seperti Pak Mahfud MD. Susila itu adalah mantan pimpinan Mahkamah Agung, sementara Pak Mahfud adalah mantan ketua MK. Jadi agak-agak mirip gitu ya, penegakan hukum, ada kepala lembaga dan kemudian dipercaya oleh masyarakat. Dan ya di Indonesia, dalam pandangan saya yang subjektif gitu ya, saya melihat hari ini memang hanya Pak Mahfud yang dipercaya oleh berbagai kalangan. Jadi mau pemilih siapapun gitu ya, orang akan condong melihat apa yang akan disampaikan oleh Mahfud MD. Di Indonesia ya Pak Mahfud mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi. Dan itu sudah terbukti dari beberapa kasus yang terjadi sebelumnya, dan semua orang menunggu Pak Mahfud akan bicara apa. Seperti misalkan kasus Ferdy Sambo gitu ya. Itu kan ketika Pak Mahfud sudah bicara, maka cenderung arahnya ke sana gitu. Cenderung arahnya akan menyelesaikan Ferdy Sambo. Begitu juga dengan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan, ketika banyak orang tidak percaya gitu ya, ketika beberapa orang meragukan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, tapi ternyata ujungnya memang terjadi pencucian uang dan ya sudah terbukti itu benar-benar dilaksanakan. Ketika ada kasus Tom Lembong misalkan, sebelumnya Pak Mahfud curiga memang ada kasusnya, dan kemudian setelah itu Pak Mahfud seperti membela Tom Lembong, ternyata memang setelah itu ada abolisi dari Presiden Prabowo. Jadi intinya kalau Pak Mahfud sudah ke kanan, biasanya kenyataannya atau apa yang akan terjadi di Indonesia setelah itu, ya memang benar-benar ke kanan biasanya. Jadi Pak Mahfud mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi, dan kalau ini mengacu kepada pertimbangan situasi terakhir di Indonesia terkait aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi kemarin, untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu dan supaya tidak muncul lagi permasalahan yang sama, atau untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia, meskipun tidak separah Nepal apa yang terjadi di Indonesia hari ini, tapi ya mungkin Mahfud adalah salah satu obat yang harus dimasukkan ke dalam pemerintahan Prabowo hari ini. Karena masyarakat sangat percaya sekali dengan Pak Mahfud gitu, bahwa orang ini bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan dan nggak pandang bulu gitu. Jadi sangat berani sekali, dan nggak ada halangan bagi dia untuk menyelesaikan kasus apapun. Sehingga dengan posisi Menko Polkam atau Budi Gunawan yang di reshuffle kemarin, mungkin atau besar kemungkinannya kalau Pak Mahfud bisa masuk menggantikan Budi Gunawan. Ya mungkin dengan begitu kepercayaan masyarakat itu seperti bisa dikembalikan gitu. Karena kalau terjadi kerusuhan, kemarahan seperti kemarin, tidak ada satupun pihak elit yang bisa dipercaya. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan kemarahan orang kemarin gitu. Jadi ketika orang rusuh gitu, kita nggak tahu mau percaya ke siapa gitu.
Dan satu-satunya yang bisa dipercaya sama masyarakat ya Pak Mahfud, dan itu di luar pemerintahan atau orang yang tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, seandainya Pak Mahfud ada di dalam, mungkin kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat itu lebih bisa disampaikan dan dieksekusi oleh Pak Mahfud MD. Dan ya memang ya saya sudah dengar sejak lama, sekitar beberapa bulan yang lalu gitu, bahwa Pak Mahfud memang didatangi oleh utusan presiden dan kemudian diminta untuk, bukan diminta atau ditawarkan, apapun bahasanya gitu ya, saya agak lupa karena ini sudah kejadian beberapa bulan yang lalu. Intinya saya dengar dari informasi A1 bahwa memang ditawarkan atau diminta untuk kembali menjadi menteri atau membantu Presiden Prabowo, tapi Pak Mahfud masih belum berkenan gitu, karena ada beberapa alasan yang tidak bisa saya sampaikan gitu, karena agak sensitif alasannya. Tapi intinya Pak Mahfud belum berkenan waktu itu, dan ya akhirnya sampai sekarang tidak menjadi menteri. Tapi kalau situasinya seperti sekarang dan belajar dari apa yang terjadi dari demonstrasi dan kerusuhan di akhir Agustus kemarin, rasanya Pak Mahfud memang sudah sangat diperlukan oleh pemerintah, harus kembali masuk untuk membuat pemerintah atau rezim ini punya orang yang secara karakter, secara penerimaan di masyarakat itu sangat tinggi. Yang penerimaannya itu tidak dibuat-buat atau memang natural gitu. Ya kalau menteri-menteri yang lain disurvei kepercayaannya puas dan sebagainya itu kan dibuat-buat sama lembaga survei gitu. Tapi kalau Pak Mahfud itu kan kepercayaan masyarakat kepada Pak Mahfud itu kan memang setinggi itu gitu. Bukan karena dibuat-buat sama lembaga survei. Jadi kalau Pak Mahfud masuk ke pemerintahan, mungkin itu akan membuat masyarakat lebih percaya dengan kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini, dan tidak mungkin akan meminimalisir kerusuhan atau kejadian seperti yang terjadi sebelumnya. Karena kalau sebelumnya atau hari ini ketika Pak Mahfud masih belum ada di pemerintahan atau di kabinet, ya kita mau percaya siapa gitu. Menteri-menteri yang ada hari ini itu kan tone-nya negatif. ya siapa? Sebutin aja gitu. Siapapun lah gitu. Kan semua tone-nya tuh negatif. Kalaupun tidak negatif, itu tidak dipercaya untuk mewakili perasaan masyarakat gitu. Ya sebutkan aja siapa namanya gitu. Misalkan Bahlil, Tito, Airlangga, atau siapa lagi gitu ya, Budi Ari, udah enggak ya. Siapapun lah gitu. Itu kan tidak punya citra yang positif atau dipercaya oleh masyarakat. Memang mungkin mereka bisa melakukan kerja-kerja di bidangnya masing-masing, tapi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu belum ada menteri satupun di kabinet Prabowo yang sekuat Pak Mahfud MD. Jadi saya berpikir kalau di Nepal terjadi sebuah revolusi atau pemilihan lewat Discord dan kemudian muncul PM Susila yang menjadi Perdana Menteri baru, mungkin di Indonesia supaya meminimalisir situasi yang terjadi kemarin, mungkin sebaiknya Pak Mahfud memang masuk ke sana, ke pemerintahan hari ini, dan itu selanjutnya kita bahas nanti. Karena itu pasti ada konsekuensi atau risikonya gitu. Karena penolakan Pak Mahfud untuk masuk ke dalam kabinet beberapa bulan yang lalu itu memunculkan satu risiko. Nah, kalau sekarang kemudian Pak Mahfud menerima dan masuk, itu akan terjadi satu perubahan peta politik yang mungkin itu akan sangat menarik untuk disaksikan ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.